Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di CISP Channel Sharing and Learning. Kali ini kita akan bahas tentang TKP, tips trik TKP dan juga kompetensi manajerial ya baik CPNS maupun untuk P3K 2021. Oke, langsung saja. Jadi sesuai dengan Permenpan RB, itu kisi-kisi TKP ada 5. Yang pertama adalah pelayanan publik, lalu teknologi informasi dan komunikasi, jejaring kerja, ada juga sosial budaya, dan profesionalisme. Seperti apa? Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pelayanan publik. Tujuannya mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi ini yang digarisbawahi adalah tugas dan wewenang. Jadi tetap sesuai dengan tupoksi kita. Nah, ciri-ciri soalnya nanti terdapat unsur kebijakan publik. Teman-teman cari yang paling banyak menguntungkan masyarakat. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, ciri-ciri soalnya nanti terdapat unsur teknologi atau komputer. Nanti teman-teman pilih yang paling maju atau canggih, berusaha menguasai teknologi dan menyesuaikan dengan perkembangan. Selanjutnya, jejaring kerja. Nah, tujuannya di sini mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dengan rekan kerja secara efektif. Ciri-ciri soalnya nanti terdapat unsur pergaulan atau koneksi. Nah, nanti teman-teman pilih yang mencerminkan sikap supel, terbuka, dan mudah beradaptasi dengan orang lain maupun lingkungan kerja kita. Yang keempat, sosial budaya. Tujuannya mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Karena ini masyarakat luas ya, sosial, seperti itu. Ciri-ciri soalnya terdapat unsur kebijakan publik, nanti pilih yang mengarah ke bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Dan yang kelima adalah profesionalisme. Tujuannya itu nanti mampu melaksanakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi kita, tugas dan wewenang kita tadi sesuai dengan tuntutan jabatan. Ciri-ciri soalnya biasanya nanti ada gangguan terhadap pekerjaan kita. Nah, pilih untuk tetap fokus terhadap pekerjaan apapun gangguannya. Jadi tetap dahulukan kewajiban atau tugas pokok dan fungsi kita. Nah, selain dari kelima kisi-kisi yang ada di Permenpan tadi, sebenarnya ada 16 karakter ASN dan ini juga perlu teman-teman untuk pelajari. Jadi tadi kan sudah ada 5 ya. Nah, 11 di antaranya adalah 1. Integritas diri. Jadi nanti kita diminta untuk menunjukkan perilaku yang sesuai antara nanti tindakan dan juga perkataan kita. Lalu ada kreativitas dan inovatif. Jadi dalam tes ini nanti pemerintah ingin mencari seseorang yang mempunyai kreativitas tinggi agar tetap bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dalam lingkungan pekerjaannya. Yang ketiga, semangat berprestasi. Nah, dalam tes ini nanti akan juga mengukur kemampuan dari teman-teman semua dalam berprestasi. Apakah teman-teman itu nanti ketika menjadi ASN itu semangat untuk berprestasi atau ya bekerjanya ya biasa-biasa saja seperti itu. Yang keempat, kemampuan untuk mengkoordinir orang lain. Jadi di sini untuk mengukur kemampuan dari teman-teman untuk mengkoordinasi atau mengatur hubungan dalam pekerjaan dalam kelompok. Ini biasanya jika teman-teman itu nanti sebagai pemimpin. Yang kelima adalah kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok. Jadi biasanya nanti sebagai ASN itu
itu kita juga bekerjanya tidak hanya sendiri ya, tapi dalam kelompok. Nah, nanti tes semacam ini bertujuan untuk menilai apakah teman-teman itu bisa bekerja sama dalam kelompok atau tidak, atau bisanya bekerjanya sendiri, tidak bisa berkoordinasi seperti itu. Yang keenam adalah orientasi kepada orang lain. Nah, soal seperti ini untuk mengukur, jadi kelak itu kalau kita diterima sebagai ASN itu bagaimana orientasi kita kepada orang lain. Jadi mengetahui ya seberapa bisa kita mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kita sendiri atau kepentingan golongan kita. Yang ketujuh adalah kemampuan untuk beradaptasi. Jadi pastinya nanti kalau teman-teman itu sudah menjadi ASN, itu akan dihadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Nah, bagaimana teman-teman nanti bisa beradaptasi dengan baik lingkungan, baik teman kerja maupun nanti sosial masyarakatnya. 8. Kemampuan mengendalikan diri. Nah, soal seperti ini fokus terhadap kemampuan pengendalian diri kita yang nanti mengukur kemampuan kita dalam mengendalikan diri sendiri. Misalnya ketika kita melayani masyarakat, nanti ada customer yang marah-marah, atau bagaimana pengendalian diri kita ketika dimarahi oleh atasan. Nah, seperti itu. 9. Kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan juga tuntas. Nah, ini bagaimana mengukur kemampuan kita dalam mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas. Yang ke-10, kemampuan dan kemauan belajar berkelanjutan. Nanti soal model seperti ini tujuannya untuk mengetes seberapa besar kemauan dan kemampuan kita untuk selalu ingin belajar dan terus belajar. Dan yang terakhir adalah orientasi terhadap pelayanan. Nah, nanti kan ketika kita diterima sebagai PNS, itu kita diminta untuk siap melayani tanpa pamrih. Oleh sebab itu, pemerintah juga membuat soal tentang orientasi kepada pelayanan. Nah, bagaimana tips untuk mengerjakan soal TKP atau kemampuan manajerial? Yang pertama, itu kita harus hubungkan soal dengan kisi-kisi. Jadi soalnya nanti kita hubungkan dengan kisi-kisi yang tadi itu masuk ke kisi-kisi yang mana. Jadi memang kisi-kisi itu benar-benar kita harus hafal dan harus benar-benar paham maksudnya seperti apa. Yang kedua, kita pilih opsi yang sesuai dengan kisi-kisi. Nah, setelah kita hubungkan, lalu kita pilih yang sesuai dengan kisi-kisi itu tadi. Nah, semakin banyak kisi-kisi yang masuk, itu akan semakin bagus. Misalkan nanti ada 2 atau 3 kisi-kisi yang masuk ke dalam soal itu, maka poinnya nanti akan semakin banyak. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi sih tips-tips untuk TKP itu, nanti pokoknya sesuaikan dengan konteks kalimat. Jadi kita tidak usah berpikiran yang jauh-jauh. Soalnya sendiri seperti apa ya, kita fokus ke soal di nomor tersebut. Tidak usah kita terlalu berpikir ke realnya begitu. Nah, oke, lanjut kita ke soal atau pembahasan tryout TKP yang kemarin. Nomor 1, seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan tetapi tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hewan tersebut merupakan pembawa penyakit menular dan harus dimusnahkan. Maka yang akan saya lakukan adalah, silakan teman-teman untuk pause dulu videonya lalu dibaca untuk opsi A sampai dengan opsi E. Jadi di sini kita lihat dulu ya kisi-kisinya ini masuk ke kisi-kisi yang mana. Ya, tepat sekali, ini adalah profesionalisme atau profesionalisme kerja. Jadi menilai bagaimana profesional kita dalam bekerja. Menurut saya poin yang paling rendah adalah di opsi D.
Karena di sini kan menginformasikan kepada pemilik hewan bahwa hewan tersebut harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim. Nah, ini poinnya adalah 1. Kenapa? Karena tadi di pernyataannya kan sudah jelas ya, tidak ada surat kesehatan, lalu ternyata pembawa penyakit dan harus dimusnahkan. Jadi ini tidak perlu sih kita menginformasikan, dan ini juga kurang ada solusinya gitu. Kita hanya informasikan lalu bagaimana tindak lanjutnya, kan hanya seperti itu ya. Lalu untuk poin selanjutnya adalah yang E di situ. Meminta kepada pemilik untuk membawa kembali hewannya dengan syarat harus dimusnahkan. Maksudnya apa? Maksudnya ini jadi nanti hewannya dibawa lagi ya, kalau tidak maka akan kita musnahkan begitu. Nah, ini juga mungkin lebih baik dari poin yang D, tapi ini masih belum solusi, jadi poinnya adalah 2. Lalu yang selanjutnya adalah yang B, langsung memusnahkan hewan tersebut dan mengupayakan ganti rugi untuk pemiliknya. Mengupayakan ganti rugi ini di sini yang harus kita ganti bawahi. Kenapa harus kita ganti rugi seperti itu? Apakah ada prosedurnya? Padahal kan memang dia tidak ini sih di sini tidak melengkapi persyaratannya dan memang sudah seharusnya dimusnahkan, jadi tidak seharusnya untuk diupayakan ganti rugi. Poinnya adalah 3. Oke, di sini penyesakan untuk opsi A dan juga yang C. Nah, yang mana yang poinnya lebih besar? Untuk yang A itu langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Nah, menurut saya ini tepat ya, karena dimusnahkan di sini ini sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan tugas dan wewenang kita. Dan memang di sini untuk menilai seberapa seberapa profesional kita, seberapapun berat keputusan yang harus diambil, tetapi ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, lalu untuk opsi yang C, menginformasikan kepada atasan terkait kasus tersebut. Nah, ini juga baik ya, tepat juga opsinya. Jadi ketika kita ada suatu kendala di lapangan, kita informasikan kepada atasan, lalu nanti kita meminta petunjuk dari atasan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, tapi menurut saya untuk opsi A itu nilainya lebih tinggi dibanding opsi C, karena nanti di opsi A itu kita sudah langsung action. Kita tanpa kita menunggu-nunggu dari atasan, itu kita sudah langsung bisa melakukan sikap terkait dengan kondisi tersebut, dan sikap yang sudah kita lakukan itu tepat karena sudah sesuai dengan prosedurnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Ini poinnya adalah 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya sedang melayani pelanggan. Seorang ibu-ibu menyerobot antrian dan meminta pelayanan dengan segera karena dia lelah sudah antre terlalu lama. Sikap saya adalah, nah seperti tadi ya teman-teman, pause dulu videonya, lalu dibaca opsinya A sampai E. Oke, jadi ini kisi-kisinya tentang apa ya teman-teman? Tepat sekali, karena di sini kan ada kata-kata melayani pelanggan. Jadi ini memang tentang pelayanan publik dan juga ada profesionalisme juga di situ. Nah, poin yang menurut saya paling rendah di sini adalah yang D, yaitu mendiamkan dan tidak memedulikannya. Jadi kita diamin aja lalu kita acuh tak acuh. Nah, itu benar-benar ini bisa kita eliminasi dan poinnya 1, karena tidak sesuai dengan pelayanan publik itu sendiri. Kan kita harus sopan, ramah dan sebagainya apapun kondisinya, tidak boleh kita diamkan saja kan, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah yang C, meminta izin pada antrean yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada membuat keributan. Nah, ini di sini kata-kata daripada membuat keributan itu kan kesannya kayak kita mau lari dari dari tanggung jawab kita gitu.
cuman karena daripada buat keributan ya udah deh kita layanin dulu gitu. Padahal itu nanti malah bukan tidak mungkin akan membuat keributan yang baru. Nah, di sini kan tidak ada special case ya, maksudnya dia bukan ibu-ibu yang sedang hamil atau yang pusing, sakit dan sebagainya, atau nenek-nenek yang harus ada perlakuan khusus, kan sama saja dengan antrian yang lain. Jadi tidak perlu untuk kita memberikan pelayanan khusus kepada dia. Jadi ini poinnya adalah 2. Oke. Selanjutnya adalah opsi yang E, meminta teman untuk melayaninya. Jadi meminta teman untuk melayaninya. Nah, ini kan tanggung jawabnya kita ya, sudah tugasnya kita, wewenangnya kita untuk meminta teman melayaninya. Saya rasa itu bukan solusi. Jadi di poinnya adalah 3. Biarpun ini lebih baik dari opsi yang tadi ya. Nah, menyisakan opsi A dan juga B. Ini sama, yang A dan B itu sama-sama meminta untuk kembali ke antrian, tapi memang yang B itu lebih lengkap karena di sini ada kata-kata tambahannya, tetap melayani sesuai antrian. Jadi silakan ya Ibu kembali ke antrian karena ini kita sudah ada nomor antriannya, nanti Ibu akan kita panggil sesuai dengan nomor antrian Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kita mintanya untuk kembali ke antrian lalu tetap sesuai dengan antrian itu. Jadi tetap profesional, tapi kita melayani dengan ramah, dengan sopan. Jadi sebisa mungkin win-win solution seperti itu. Ini poinnya adalah 5. Lanjut ke nomor 3. Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi kita itu kesalahannya fatal karena kita ibaratnya gaptek ya, gagap teknologi. Jadi ini kisi-kisinya adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, silakan teman-teman untuk pause dulu dan dibaca opsinya. Ya, menurut saya adalah opsi di sini yang paling sedikit poinnya adalah yang A, mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Itu poinnya adalah 1. Kenapa? Karena ya jalan keluar itu yang dimaksud jalan keluar yang seperti apa itu kan masih umum banget, masih general, masih belum bisa kita ketahui yang maksudnya adalah yang seperti apa gitu. Lalu lanjut. Poin selanjutnya adalah yang D, yaitu membahas permasalahan yang saya hadapi dengan rekan kerja ya. Ya sebenarnya ini bagus juga ya kita bahas, lalu kita nanti tanya gimana ya kok seperti ini gitu, kita sharing dengan rekan kerja. Tapi apakah nanti rekan kerja kita juga paham betul dengan TIK? Apakah rekan kerja kita nanti bisa memberikan solusi terhadap masalah kita? Nah, itu masih tanda tanya. Jadi ini poinnya masih 2, belum tepat sasaran ya. Selanjutnya adalah yang C, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan informasi kepada saya tentang pentingnya teknologi informasi. Jadi untuk yang opsi C itu lebih dari yang tadi ya, yang A dan juga yang D, karena dia sudah inisiatif untuk mengundang ahli IT. Nah, jadi supaya nanti kita bisa bisa lebih tahu lagi tentang teknologi informasi seperti itu. Tapi di sini hanya untuk memberikan pengetahuan saja tentang pentingnya teknologi. Ya, jadi cuman kasih tahu aja, oh ini teknologi informasi itu penting loh karena ini ya tahu kalau penting, tapi nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini masih belum begitu lengkap ya, belum begitu jelas juga. Jadi poinnya adalah 3. Oke, kita menyisakan opsi B dan juga yang E. Jadi dari B dan E itu kita analisis mana yang sekiranya adalah poin tertinggi. Yang B, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada saya tentang cara penggunaan teknologi informasi. Nah, ini lebih tinggi ya poinnya karena dia sudah ada ini cara penggunaan teknologinya seperti apa. Jadi minta diajarkan untuk TIK itu gimana pengoperasiannya segala macam. Lalu yang opsi E, melapor pada atasan dan mengikuti petunjuknya. Nah, seperti yang tadi ya, ini kan karena kita dalam bekerja, nah di sini ya kesalahannya itu fatal
karena memang kita kurang pemahaman tentang teknologi informasi. Nah, menurut saya, maka alangkah baiknya apabila memang kita melapor dulu ke atasan kita bahwa saya dapat kendala seperti ini, menghambat pekerjaan, lalu bagaimana nanti petunjuk dari atasan, seperti itu. Jadi menurut saya yang E ini poinnya lebih tinggi. Ini poinnya adalah 5. Oke, jadi kita diskusikan dulu kepada atasan, lalu nanti solusinya adalah seperti apa, karena ini berhubungan dengan pekerjaannya kita nantinya, seperti itu. Dan memang untuk mengundang ahli IT sendiri itu mungkin di luar dari wewenang kita, makanya kenapa kita harus melapor dulu kepada atasan. Lanjut ke soal nomor 4. Di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah, ini masih tentang teknologi informasi dan komunikasi, masih IT ya. Seperti biasa, di pause dulu videonya. Oke, jadi ini poin terendah adalah yang C, yaitu meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasionalkan perangkat tersebut. Jadi di sini poinnya adalah 1 ya, karena melihat lagi 1. Karena ini ya, dia hanya meminta orang lain, jadi kesannya itu kan kurang bergerak, kita kurang kreatif gitu, hanya minta orang lain aja buat ngajar kita sama teman-teman kita, seperti itu. Lalu untuk poin selanjutnya adalah yang B, mencari informasi mengenai pengoperasionalan perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. Nah, di sini kan kata-katanya mencari informasi. Lalu setelah itu bagaimana setelah kita mencari informasinya? Kan hanya sekedar kata mencari informasi, jadi ini juga belum tepat ya. Poinnya 2. Selanjutnya adalah yang E, mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Nah, ini sudah lebih baik daripada opsi yang lain, karena di sini ada kata-kata mengajak. Berarti kita sudah sudah lebih baik ya, daripada kita hanya mencari informasi, kita sudah mengajak rekan-rekan kita, jejaring kerja kita untuk bersama-sama nanti. Tapi di sini kata-kata selanjutnya mencari informasi, hanya sekedar untuk mencari informasi. Jadi ini poinnya adalah 3. Nah, kita menyisakan opsi A dan juga opsi D. Yang A ini mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Ini masih ya mengajak juga. Kalau ini kan sepulang jam kantor, ini di waktu kosong mungkin akan lebih efisien ya di waktu kosong daripada kita gunakan untuk hal-hal lain gitu. Lebih baik kita gunakan untuk mencari informasi tentang pengoperasian perangkat tersebut. Kalau sepulang jam kantor kan itu sudah di luar dari jam kerja ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita tetap lakukan itu dalam jam kerja, tapi ini ternyata ada waktu kosong. Lalu yang D, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Nah, ini lebih besar poinnya yang D. Jadi poin 5 itu adalah di opsi yang D. Kenapa? Karena selain kita mengajak teman-teman kita untuk mencari informasi, nah ini di sini juga jelas ya, informasinya di mana, di internet seperti itu, dan mempelajarinya. Jadi ada kata-kata mempelajari bersama teman-teman. Selain mengajak untuk mencari informasi, juga dipelajari bersama. Soal nomor 5. Dalam sebuah rapat RT diusulkan supaya seluruh warga kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung pertemuan RT yang sedang dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman. Menurut saya, menurut saya bagaimana? Nah, seperti biasa ya, teman-teman bisa pause dulu videonya. Nah, di sini kan
Kata kuncinya adalah kontraktor berpengalaman. Jadi sudah ada kontraktor berpengalaman yang sudah membangun, yang akan membangun gedung pertemuan tersebut. Nah, soal ini mengenai jejaring kerja dan juga sosial budaya. Oke, jadi menurut saya opsi yang paling kurang di sini adalah yang C. Di sini ada kata-kata sangat tidak diperlukan. Nah, itu kata-katanya kurang tepat ya. Jadi ini poinnya adalah 1. Lalu yang D. Selanjutnya, penting untuk mempererat kebersamaan antar warga RT. Jadi maksudnya, kerja bakti itu penting untuk mempererat kebersamaan antar warga RT gitu. Tapi belum ada ya pentingnya itu seperti apa kan, kurang dijelaskan ya. Berarti ini poinnya adalah 2. Lalu yang E, penting untuk menumbuhkan rasa memiliki warga RT terhadap fasilitas gedung pertemuan tersebut. Iya, pentingnya juga menumbuhkan rasa seperti itu. Tapi ini juga belum spesifik ya yang dimaksudkan di soal. Jadi ini poinnya adalah 3. Nah, kita menyisakan opsi A dan juga opsi B. Untuk opsi A, hal itu kurang diperlukan karena pembangunan gedung pertemuan sudah dikerjakan oleh ahlinya. Jadi karena pembangunan gedung itu sudah dilakukan oleh ahlinya, oleh kontraktor, maka memang untuk warga itu tidak perlu kerja bakti untuk membantu dalam pembangunan gedungnya. Ini memang benar. Ya memang benar ya, karena daripada nanti malah jadi tidak sesuai dengan yang sudah di planning oleh kontraktornya. Memang kalau sudah ada ahlinya, ya warga ya tidak perlu membantu dalam pembangunan gedungnya begitu. Jadi ini tepat sih yang opsi A. Lalu yang B, lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan lingkungan saja. Nah, ini yang opsi B juga tepat. Jadi karena memang sudah ada kontraktornya, makanya kan warga tidak perlu membantu dalam pembangunan gedung. Jadi ini lebih spesifiknya, jadi warga lebih baik kerja baktinya melakukan kebersihan lingkungan saja, seperti itu. Jadi menurut saya ini opsi B ini lebih baik daripada opsi A. Jadi ini poinnya adalah 5, jadi lebih dijelaskan ya, warganya ya lebih baik membersihkan lingkungan saja, seperti itu. Lalu untuk yang A itu poinnya adalah 4. Oke, jadi gotong royong itu memang diperlukan ya dalam kerjasama, tapi sebaiknya memang diperuntukkan untuk hal-hal yang efektif. Dalam artian memang belum ada yang mengerjakan. Seperti itu. Jadi memang ketika kita mengerjakan soal TKP itu kita benar-benar lihat ke konteks soalnya. Hanya fokus ke konteks soal itu saja. Kita tidak perlu untuk melihat ke kondisi realnya yang di luar itu seperti apa. Ya kita hanya fokus saja di sini. Jadi apa yang ada di pernyataan ya kita hubungkan saja dengan kisi-kisi dan sesuaikan dengan yang ada di pernyataan tersebut.